Halo semuanya, balik lagi sama gua di sini. Nah, di video kali ini gua pengen nge-review salah satu motor. Motor apa ya? Motor Vario 1110 tahun 2000 berapa? 2009 atau 2008 gitu. Pokoknya tahun-tahun segini. EKE Becin. Nih, ownernya ini nih. Kalau yang kalian tahu, ini motor kelihatannya standar ya. Cuman sebenarnya nggak standar-standar amat. Bener nggak, Dik? Ya begitulah standar tapi bisa standar PCX lah, standar PCX. Ya, pokoknya nanti kita review sedikit-sedikit apa aja yang dirubah. Kita mulai bagian depan. Di depan ada apa aja, Pak? Oke, jadi di sini ada gua pakai speedometer babon ya, di custom dari yang orinya. Ininya masih gua pakai nih, masih fungsional buat indikator bensin karena ambil indikator bensin di sini tuh belum nemu lah caranya. Ini fungsional masih. Terus dimulai dari sini gue pakai gas spontan KTC. Ininya juga hand grip gue pakai KTC kanan kiri. Master rem gue pakai KRS. Bisa dilihat sini udah KRS radial ya. Radial ya. Ukuran berapa? Ukuran apa ya gue lupa. Pokoknya KRS aja. Terus Coba ini lihat dulu. ini buat tampilan speedo kurang lebih seperti ini. Oke, bagus ya. Oke, kita lanjut ke bagian mana lagi, Pak Rika? Spion gue pakai PCX batang yang panjang. Soalnya PCX tuh spionnya ada dua, ada yang batang pendek sama batang panjang. Cuman di sini gue nyoba pakai yang batang panjang dulu. Kalau cocok setan di sini. Oke, kita lanjut lagi. Di sini tabung minyak rem gue pakai Bonamichi KW ya, KW-KWan aja karena dana pelajar. Terus lanjut. Ini gua dasi itu ini bukan Kevlar ya teman-teman, jangan tertipu, ini cuman stiker. Terus gua apa clear lagi Anda itu terlalu jujur ya. ya. Kita harus objektif. Oke, Terus kita ke lanjut bagian lampu. lampu. Ini gua pakai Daymaker. Kenapa gua pakai Daymaker, Bang? Kenapa nggak pakai Bilet. aja? Harus pakai Daymaker ya, gimana ya teman-teman, dana terbatas. Jadi sanggupnya Daymaker, yang penting lampu ada. Lanjut lagi di bagian kaki-kaki. Oke. Di sini gue pakai pelek PND Pirosi Venom Harley. Ini gue beli dari tahun 2021 2022 kalau nggak salah. Sampai sekarang udah awet ini pelek, udah ngantem lubang, udah gue bawa touring, masih awet ini. Terpercaya ya, Pak Rika. Sangat recommended lah. Terus ini gue selang rem pakai selang rem TDR. Kalau nggak salah tuh ukurannya 180 100, yang ukuran 100 cm gitulah, yang buat matic. Nah, terus ini gue pakai kaliper RCB yang 2 piston. Terus dari disc brake-nya gue pakai merek Del Capiz ukuran 260. Nah, jangan lupa dipakai bracket ini ya buat masang si kalipernya, karena kalau nggak pakai ini dia mentok, nggak masuk ke sini. Oke. Kenapa nggak pakai pelek CNC? Kan sekarang banyak nih pakai pelek CNC zaman sekarang yang kayak model PND dan lain-lain kayak gitu. Kenapa masih mempertahankan model kayak gini? Aduh, gimana ya, karena yang bahan-bahan CNC itu agak-agak kurang kuat lah dibanding bahan-bahan yang kayak gini. Sebenarnya kalau antara CNC ataupun pelek bawaan Vario Carbo, gue lebih milih bawaan Vario Carbo. Karena apa? Karena ketahanan nomor satu. Terus yang kedua, di sini kan lokasi gue itu kan jalan-jalannya pantura, banyak lubang, jadi kurang recommended lah kalau pelek CNC. Cuman kalau kalian punya seleranya masing-masing ya it's okay, itu mah gimana kalian. Cuma menurut kepercayaan gue kepercayaan masing-masing. Oke, Kita lanjut bagian belakang. Nah, di bagian belakang ada apa aja nih kira-kira? Kita intip sedikit. di sini gue pakai shock breaker merek sini biar kelihatan. Shock breaker Ride It JP Premium ya.
Ini gua beli kisaran 650. Itu udah double click, ini atas sama bawah fungsional semua. Lanjut lagi, pelek masih sama. Ban gua pakai standar karena ban Pirelli gua udah dijual. Sekarang pengennya yang penting ada ban dulu. Nanti kalau ada budget lagi kita projectkan lagi, oke? Oke, nanti sedikit-sedikit kalau ada yang berubah di motor ini kita review lagi, oke? Oke. Ya, lanjut bagian apa lagi, Pak Dika? Bagian sini gua ada pakai knalpot racing ya. Mohon maaf ini agak buluk, agak jelek. Soalnya banjir-banjiran, becek-becekan ini motor-motor Ya. benar-benar motor tempur. Maklum ya, motor tempur, motor harian. Ini bukan motor rumahan, izin. Nah, ini gue pakai leheran CLD ori ukuran dari sininya ukuran 32, outnya di sini 50. Knalpot ini gue pakai basic WRC short, cuman dalamnya gue custom lagi. Pakai saringan segini seperempat, sisanya bor-boran. Nah, kayak gitu aja. Ada beberapa modifikasi eksterior. Tuh, udah kelihatan dari karbunya. Ya, Pak Dika. Oke, kita bahas sedikit mesinnya karena itu yang menarik dari motor ini. Ini motor kayak kelihatan kayak gini ya. Cuman ini motor bisa diadu lah sama motor apa, Pak Dika? Ya, pada standar. Nah, Vario standar PCX 160 bisa dilibas. Insya Allah. Oke, kita bahas dulu bagian dalamannya ya. Nah, kita sedikit bedah dulu bagian apa aja sih yang diganti di area mesin karena kalian lihat noh dari karbunya udah gede ya, sama itu tuh ada radiatornya. Boleh, Pak Dika, silakan. Apa aja? Awal dulu ya dari karbu. Ini gue karbu pakai karbu PWK ukuran 28. Terus bagian ininya intake-nya boleh dong lebih dekat lagi biar kelihatan. Intake-nya ini gue pakai Bipro. Ininya juga gue pakai CLD, karet manifold gue pakai karet CLD. Kenapa nggak pakai Bipro bang karetnya? Karena kemarin gue beli yang Bipro itu seminggu pemakaian seminggu 2 minggu itu udah gampang robek lah. Jadi gue udah nggak pakai Bipro, sekarang gue pakainya yang RCLD karetnya. Lanjut ke bagian tensioner. Tensioner ini gue pakai Fastbike, murah, harganya cuma 30 ribuan. Ini tensioner manual ya, jadi nggak otomatis. Lanjut di bagian head. Head ini gue pakai klep standar. Per klepnya gue ganti pakai merek MTN. Kalau nggak salah kodenya tuh VL002 ukuran 34, terus nokannya custom. Lanjut juga bagian ini mesin tengah. Sehernya gue pakai ukuran 55, kruk standar. Terus ya bagian head itu cuma di porting tipis-tipis lah. Rahasia pabrik lah ya itu ya. Tipis-tipis sama dikotakin doang buat sebenarnya gue ngotakin apa? Ngotakin head itu bukan cuman biar kenceng biar ini. Enggak, gue sebenarnya tuh buat nge-PNP-in si intake manifold Bipro ini gitu. Karena kalau pakai standar agak gimana ya, agak kurang lah. Satu itu agak kurang. Terus yang kedua, kalau gue nyuci itu dia lebih mepet, jadi agak susah lah. Keuntungan pakai Bipro kan dia lebih agak dangak. Terus bisa nyucinya bisa lebih detail. Itu untuk lebih ke posisi yang lebih enak ya. Benar. Lebihnya seperti itu. Oke, ini untuk kompresi kemarin gue bangun di ukuran 11 pas. Terus makanya kenapa ini jadi motor tempur, karena awalnya emang gue peruntukan buat motor harian, motor tempur biar bisa kemana-mana, gak rewel juga. Karena kalau gue paksain ke kompresi 12 kayak gitu gue bisa, cuman resikonya ya itu Jebol. jebol. Udah pernah kan jebol berapa kali nih motor? Ini motor sebenarnya guys beberapa kali jebol. Entah itu gimana ini makanya karena dia ngutak-ngatik bener-bener dia ngeriset sendiri apapun itu. Dari mulai klep terus sehernya digedein atau dikecilin. Dia noken juga dia. Pokoknya ini motor udah dioprek-oprek, makanya gue juga sekarang
kaget gitu. Sekarang motor dia aspeknya segini. Boleh dilanjut lagi Pak Dika bagian CVT-nya? Oke, bagian CVT ya. Ini gua custom rumah pulinya itu di 13,5 derajat. Kipasnya itu gua pakai ukuran standar. Nah, terus pipelnya gue pakai pipel Daytona yang karbon. Roller gue pakai 8 rata. Ring pulleynya pakai satu. Terus di bagian belakangnya sini eh, mangkoknya dibolong-bolongin. Sama di bagian kampasnya ini gue pakai merek Daytona yang punya NMAX. Terus per gedenya gue pakai 1500 rpm. Per sentrinya gue pakai 1000 merek Bitcarbo. Oke. Oke guys, maaf ya kalau agak berisik soalnya ini malam mau ada apa Raja Ban jadi agak-agak ganggu. Gue juga nggak pakai mic eksternal jadi pure di HP aja. Oke, kita lanjut ke bagian pendinginan yuk. Oke, Oke, di bagian pendinginan. Kalian lihat kan di sini udah nggak ada radiator. Kenapa? Karena waktu itu gue sempat bukan touring lah, ke Jakarta doang dekat dari Cikampek. Itu dia motornya overheat. Terus saran dari mekanik sih harus ganti radiator yang lebih gede. Jadi ya udah gua opin radiator yang di sini gue pinin ke depan. Nah, jalurnya gimana, Bang? Nah, sebenarnya di bagian head ini, di bagian atapnya itu, di bagian atap head itu gua cuman ditutupin bagian atapnya. Tapi siklus jalur pullnya ini masih tetap berjalan di dalam head. Dia tetap muter. Jadi dari sini dia masuk ke sini ke bagian head terus muter. Nah, ini termostat. Kalian kalau mau pasang metode kayak gini ya, termostatnya wajib yang bypass lah. Karena kenapa? Karena rawan kalau pakai termostat standar itu rawan error lah. Apalagi sekarang udah banyak KW-nya jadi kurang teruji. Jadi ini gue pakai termostat bypass, jadi dia langsung ngalir ke sini, langsung keluar airnya, langsung masuk lagi ke sini. Nah, ini gue pakai radiator MX Old yang copotan. Ininya selang-selangnya gue pakai PND. Nah, selang melekukan ini gue pakai bawaan dari termostat bypassnya ini. Jadi di tokonya itu udah ada selang-selang lekuk-lekuk kayak gini. Nah, cuman di bagian sininya ini gue pakai selang punya CB, Honda CB ya, bukan CBR, Honda CB yang 150. PNP nggak, Dik? PNP karena karena gue cuman pengen melakukan ini nih, melakukan selangnya ini. Karena kalau pakai PND full ke sini dia pasti nekuk gitu kan, nekuk banget. Yang itu takutnya airnya malah nggak ngalir. Makanya gue nyarinya yang udah bawaan kan gini. Oke, di sini gue busi pakai merek Breeze yang biasa yang 50 ribuan. Koilnya gue pakai koil KTC. Maaf, untuk ininya cangklongnya gue pakai KTC, koilnya pakai koil standar. Terus bagian CDI-nya gue udah pakai yang BRT dual pin. Lanjut lagi, oh ya Bang, gimana caranya biar kita tahu ukuran suhu yang ada di radiator? Takutnya overheat. Nah, di sini gue pakai ada yang namanya voltmeter. Nah, di sini ini untuk aki ya. Yang ini nih, ini untuk aki 12,8. Nah, yang ini itu untuk tegangan suhu di bagian pendinginan. Jadi, semisal dia udah mau menyentuh angka 100, otomatis voltmeter ini bakalan bunyi kayak suara bom meledak gitu ya. Kayak tit, tit, So, tit, semacam tit. kayak alarm mungkin ya, Nah, alarm. peringatan bahwa mesinnya panas gitu. Benar. Tuh. Jadi kita bisa tahu lah tensi dari tegangan aki, dari tegangan pendinginan kita bisa tahu. Jadi kalian gak usah takut overthinking di jalan nih. Oh, ini mesin masih aman gak ya, masih masih adem gak ya, atau udah kepanasan atau gimana. Kalian kalau udah punya ini tuh enak. Kalian di jalan bisa mantau terus tegangannya berapa, terus
panasnya berapa derajat, jadi kalian bisa tahu lah nanti. Oke, jadi segitu aja penjelasan singkat dari review modifikasi kali ini. Mungkin kalau kalian yang anak mesin atau yang ngerti-ngerti aja pada bagian-bagian yang mesin-mesin kayak gitu, pasti kalian tahu lah apa yang dimaksud tadi. Betul Pak Dika? Betul. Oke. Nanti kalian kalau misalkan kepo, ada nanti cek sound ya. Kita coba cek sound. Boleh Pak Dika dihidupin? Kita dengerin suara dari knalpot WRC dengan spek motor berapa? 130 klep standar. 130 standar. Boleh dicek sound Pak Dika? Ya agak miring ya, pinionnya agak berisik. Boleh geber sedikit? Oke, segitu aja. Oke, cukup sekian aja video kali ini. Mudah-mudahan dengan adanya video ini biar bisa jadi inspirasi modifikasi kalian, biar nggak bingung nih mau modifikasi motor kayak gini Vario 110. Kalau kalian suka sama video kayak gini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, peace.